Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Jumat 29 April 2022. Pesta wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes, bab 6, ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk seorang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara terkasih, melalui bacaan ini kita diingatkan dan juga diteguhkan oleh Tuhan untuk belajar. Belajar apa? Belajar berbelas kasih, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Mengapa Tuhan mengajari ini? Supaya kita menjadi pribadi yang sungguh yakin di dalam Tuhan ada kelimpahan. Maka di sini Tuhan mengajak kita semua untuk bertumbuh dalam belas kasih Tuhan. Karena apa? Karena belas kasih Tuhan itu awal dari kelimpahan. Kalau kita melihat cerita yang baru saja kita dengarkan, di mana di situ ada 5.000 orang laki-laki yang sungguh mengikuti Tuhan Yesus berbondong-bondong. Tuhan Yesus melihat mereka yang lapar, lalu mencobai para murid, "Di manakah kita akan membeli roti?" Lalu para murid, "Bagaimana orang sebanyak ini? Roti 200 dinar mungkin hanya dapat kecil-kecil saja." Lalu salah satu muridnya, Andreas, saudara Simon, berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan mempunyai 2 ekor ikan." Hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus mengajak untuk duduk, lalu Tuhan Yesus bersyukur. Nah, ini adalah awal kelimpahan, di mana apa? Ketika kita menyadari berkah itu dari Allah, semoga berkah itu tidak egois, kita miliki sendiri, namun sungguh kita mau untuk bertumbuh dalam belas kasih. Artinya apa? Bahwa belas kasih itu mendorong kita untuk peduli kepada sesama kita. Dan sungguh kepedulian itu akan membawa kasih yang nyata.
mungkin kita tidak berkelimpahan, maka belas kasih itu juga mendorong kita untuk berbagi. Dan saat berbagi, ketika kita mau berbagi, tidak menunggu lebih banyak berlimpah, namun apa yang kita miliki, apa yang kita dapat dari Tuhan, kita syukuri. Dan mungkin ada orang yang membutuhkan, kita berbelas kasih dan bersyukur seperti Tuhan menghendaki, sehingga apa yang terjadi? Roti itu dibagi, ikan itu dibagi, dan apa yang terjadi? Kelimpahan. Berbagi tidak menunggu lebih, Tuhan yang akan melebihkan. Dan di sini dikatakan, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, dan 12 bakul dikumpulkan. Ini meneguhkan kita bahwa belas kasih adalah awal kelimpahan. Semoga kita mampu diberkati Tuhan, sehingga kita bertumbuh dalam belas kasih, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan akhirnya menjadi berkat untuk sesama yang membutuhkan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.